Oke Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kami Rajo Otomotif ya. Di kesempatan kali ini kami kedapatan motor Honda Beat lama. Boleh Anda perhatikan ini? Ya, ini motornya masih karburator ya teman-teman. Jadi keluhan konsumennya, ini motornya suara mesinnya berisik, tidak bertenaga, dan mengeluarkan asap putih, dan yang pastinya ini boros bahan bakar. Dan kata yang punya juga ini motornya baru 5 bulan dibongkar total ya, direpair ulang mesinnya. Jadi setelah 5 bulan pemakaiannya sudah seperti ini. Tapi saya nggak tahu. Oke, sekarang kita hidupkan dulu mesinnya. Oke, jadi mungkin pendengaran Anda dan pendengaran saya berbeda ya, karena saya mendengarkan langsung. Jadi setelah saya dengarkan mesinnya, saya tidak bisa ngomong apa-apa. Ini memang betul-betul suaranya parah sekali, suara mesinnya parah sekali. Jadi mulai dari area bak CVT juga ada bunyi, di kruk as atau stang seir juga ada bunyi. Dan yang paling parah ini suara pistonnya. Saya yakin pistonnya ini udah oplak, makanya suara bunyinya kasar. Dan kalau ini mesin ini mau nggak mau ini wajib kita bongkar total ini. Wajib di-repair ulang ini mesinnya. Jadi begini Mas Bro. Kenapa ini motor perlu kita ulas? Sebelum saya membongkar, saya sebagai mekanik pemula, saya pengen tahu ini motor kenapa bisa separah ini ya. Padahal yang punya motor tadi bilang atau konsumennya bilang kalau ini mesin motor baru 5 bulan saja dibongkar total atau di-repair ulang. Dan sekarang sudah seperti ini. Apakah memang pergantian oli yang kurang teratur, atau oli yang digunakan kurang bagus, atau mungkin pemakaian yang di luar jangkauan, dan bahkan mungkin ini overhead ya. Karena mendengar dari suara pistonnya, saya yakin ini overhead. Pasti ini overhead karena pistonnya sudah oplak. Jadi begini, nanti kita akan buktikan ya. Ini kita bahas dulu sebentar. Yang namanya overheat itu adalah kelebihan panas. Jadi seperti ini piston, ini bahannya dari aluminium, ya. Yang ini liner, ini dari besi cor. Jadi pemuaiannya lebih gampang ini daripada ini. Ketika mesin sudah melampaui panas atau panasnya sudah berlebih, maka piston ini akan memuai. Diameternya, besarannya ini akan berubah, akan membesar, akan membengkak, sehingga gesekan pada liner ini akan kesat, akan lebih, pokoknya bergesekan parah lah. Ujung-ujungnya nanti setelah bergesekan parah, ini bagian dari pantatnya ini, yang bagian sini, bodinya ini akan terkelupas, tergores, baret, dan bahkan bisa jadi haus. Nah, setelah itu, setelah mesin dingin, otomatis ini piston diameternya akan kembali ke aslinya. Setelah dihidupkan, maka ini udah pasti oplak, udah pasti longgar. Karena pada saat panas tadi, ini sudah tergores bagian ininya. Sudah tergores, sudah termakan, sudah haus ya. Dan ketika dingin, dihidupkan, maka ini akan oplak, akan bunyi suara kletek-kletek pada piston. Jadi kenapa saya bilang begitu? Nanti kita buktikan ya. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa bisa overhead? Ya, kenapa bisa overhead? Jadi begini Mas Bro. Overhead itu terjadi karena sistem pendingin dari mesin itu tidak berfungsi dengan baik, ya. Dan pada dasarnya sistem pendingin sepeda motor itu, kita katakanlah mesin itu ada 2 jenis. Dan kalau kita jabarkan yang 2 jenis ini bisa menjadi 4. Yang pertama sistem pendingin udara, dan yang kedua sistem pendingin cairan. Sistem pendingin udara ini ada 2. Yang pertama sistem pendingin udara,
Yang kedua, sistem pendingin udara bertekanan. Nah, yang selanjutnya, yang sistem pendingin cairan, sistem pendingin berbentuk seperti radiator, air radiator, dan satu lagi oil cooler seperti di Suzuki Satria FU. Karena ini motornya tidak memiliki radiator, maka kita fokus kepada sistem pendingin yang udara. Jadi, sistem pendingin udara itu biasanya diterapkan pada motor-motor bebek, Mas Bro. Seperti Supra X lama, Honda Grand, Supra 125, atau bahkan motor sport seperti Gale Series atau Yamaha Air King. Jadi cara kerjanya gini. Nah, ketika uap panas ini atau suhu panas yang dihasilkan oleh gesekan piston seperti ini ya, bisa Anda lihat, maka otomatis ini akan menimbulkan panas. Dan panas ini akan diserap oleh kisi-kisi. Ya. Kisi-kisi yang ada di blok ini. Kemudian ketika motor ini berjalan, maka udara yang dari depan akan menabrak kisi-kisi ini. Menabrak kisi-kisi ini sehingga meredam atau dapat mengurangi suhu panas pada area blok. Itu sistem pendingin udara ya. Jadi kelemahannya ketika kita sedang macet, motor terus menyala tapi motor tidak berjalan, maka sistem pendinginnya berkurang. Ya, itu kelemahannya satu. Dan yang kedua, sistem pendingin udara bertekanan itu biasanya memiliki kipas. Kenapa dibilang bertekanan? Karena dia memiliki kipas dan memiliki bodi sehingga udara yang dari luar dikipas dan memiliki tekanan dihembuskan ke bagian blok. Itu biasanya diterapkan pada motor-motor bebek 2 tak seperti Jet Colette Series atau Yamaha Poswan. Dan pada umumnya sistem pendingin udara bertekanan ini diterapkan pada motor-motor Matic. Dan biasanya itu memiliki kipas yang diletakkan pada poros baik kiri dan kanan. Ya. Nah, kalau begitu mari kita perhatikan seperti apakah sistem pendingin udara dari motor ini. Boleh dilihat dari bawah, Mas Bro. Nah, boleh Anda lihat ini. Ini kopernya dari bagian bawah tidak ada ya. Sehingga udara yang masuk ke sini, yang masuk ke kipas, ketika mesin berputar, udara yang dihembuskan ngaco, Mas Bro. Ngaco kemana-mana. Dia tidak teraliri ke sana. Dia tidak terhembuskan ke blok. Apalagi ini, yang bagian depannya ini tidak ada saluran udara ya. Nah, sehingga mesinnya ini akan menimbulkan panas yang berlebih dan oli yang di dalam mesin itu akan menguap. Ujung-ujungnya tahulah sendiri ya kan. Setelah oli menguap pasti akan volumenya akan berkurang. Begitulah seterusnya. Makanya mesin ini kelebihan panas overhead. Makanya mesinnya cepat rusak. Kalau oli sudah berkurang-kurang, dipastikan itu secepatnya mesinnya akan rusak. Nah, kalau sudah seperti ini, aturannya, kalau sudah seperti ini, kopernya tidak ada, atau mungkin Anda memesan ke toko online, mungkin 1 minggu baru nyampe, ini seharusnya, koper yang bagian depan ini, yang ini kita copot aja, Mas Bro. Kita copot, agar udara yang dari depan bisa mendinginkan bagian mesin ini. Ya, bisa mendinginkan bagian mesin ini, sehingga paling tidaknya sedikit bisa berkurang panas dari yang sebelumnya. Makanya dalam pengerjaan mesin ini satu komponen pun dalam mesin itu tidak ada yang tidak berguna. Karena ini udah dirancang oleh insinyur-insinyur Jepang ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Salam otomotif dari saya, Rajo Otomotif. Mantap jiwa.